Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du al-mukarramun Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan meneruskan pengajian tafsir kita surah Abasa. Silakan dibuka surah Abasa, surah nomor 80. Surah nomor 80. Sudah ketemu Ibu? Abasa. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Semoga Allah membuka hati kita untuk dapat memahami surah ini dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, satu halaman payah banget kayaknya. Masya Allah. Surat Abasa ini namanya surah Abasa. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha penyayang, yang maha pemurah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Abasa dia Nabi Muhammad berwajah masam, bermuka masam, watawalla dan berpaling. Anja'ahul a'ma karena datang orang buta. Wa ma yudrika dan tahukah kamu la'allahu yazakka boleh jadi orang buta itu ingin mensucikan dirinya. Au yazzakaru atau dia ingin mendapat pelajaran. Fatanfa'ahu dzikra maka pelajaran itu bermanfaat untuknya. Amma man istaghna adapun terhadap orang yang merasa cukup, tidak perlu dengan iman dengan Allah dan Rasul, fa antalahu tasadda kamu memberi perhatian kepadanya, memberi pelayanan, memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka padahal tidak wajib atasmu kalau dia tidak mau mensucikan diri, tidak mau beriman. Wa amma man ja'aka yas'a adapun orang yang datang kepadamu yas'a dia bersegera ingin mendapat pengajaran,
wa huwa yakhsha, hatinya takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, kamu terhadapnya talaha, mengabaikannya. Kalla, sekali-kali janganlah begitu. Innaha tazkirah, sesungguhnya ajaran Allah, Al-Quran, ayat-ayat Quran itu adalah peringatan. Faman syaa zakarah, maka barang siapa yang mau, yang berkehendak, zakarahu, dia pasti akan mengambil peringatan. Fi suhufin mukarramah, ayat-ayat Quran terdapat dalam suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin, yang ditinggikan. Mutahharah, yang disucikan. Bi aidi safarah, di tangan malaikat, para utusan malaikat. Kiramin, yang mulia. Baroroh, yang baik. Qutilal insanu ma akfarah, celakalah manusia itu, ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in, dari apa dia diciptakan. Khalaqahu, Allah menciptakannya. Min nutfatin, dari air mani. Khalaqahu, Allah menciptakan dia. Faqaddarahu, kemudian Allah menentukan takdirnya. Tsummas sabila yassarah, kemudian jalan terhadap jalan Allah mudahkan. Jalannya dia keluar atau dia mencari penghidupan, Allah mudahkan. Tsumma amatahu, kemudian kami matikan dia. Fa akbarahu, kemudian dikuburkan. Tsumma idza syaa ansyara, kemudian jika Allah menghendaki, ansyarahu, Allah membangkitkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Lamma yaqdima amarah, manusia itu belum menjalankan perintahnya. Falyanzuril insan, hendaknya manusia melihat. Ila ta'amihi, kepada makanannya. Anna sobabnal ma'a sobba, bagaimana kami mencurahkan air kepadanya dari langit dengan berlimpah. Sobba. Tsumma syaqaqnal arda, kemudian kami belah bumi. Syaqqa, dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha, lalu kami tumbuhkan di atas bumi itu. Habban, biji-bijian. Wa inaban, kurma, anggur. Wa qadban, dan sayur-sayuran. Wa zaitunan, dan pohon zaitun. Wa nakhlan, dan kurma. Wa fakihatan, dan wa hadaika gulba, dan kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan, dan buah-buahan. Wa abban, dan rumput-rumputan. Mata allakum, sebagai kesenangan untukmu. Wali an'amikum, dan untuk binatang ternakmu. Fa idza ja'atis sakhah, apabila datang suara yang memecahkan telinga. Yauma yafirrul mar'u, yaitu pada hari berlari seseorang. Min akhihi, dari saudaranya. Wa ummihi, dan dari ibunya. Wa abihi, dan ayahnya. Wa sahibatihi, dan dari pasangannya, istri atau suami. Wa banihi, dan lari dari anaknya. Likulli imri'in, tiap-tiap orang, minhum, dari mereka. Yauma idin, pada hari itu, pada hari kiamat itu. Sya'nun yugnih, sibuk dengan urusannya masing-masing. Wujuhun, wajah-wajah manusia. Yauma idin, pada hari itu. Musfirah, bercahaya, berseri-seri. Dhahikatun, tertawa, riang, gembira. Mustabsyirah, gembira.
Wa wujuhun, dan juga ada wajah-wajah lain pada hari itu, yauma idzin, alaiha gobaroh, di atas wajahnya ada penuh debu, tertutup debu, dekil. Tarhaquha qataroh, tertutup oleh kegelapan dan kehinaan. Siapa itu? Ulaika, mereka itu adalah humul kafaroh, orang-orang kafir, al-fajaroh, yang jahat, pendurhaka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, surah ini namanya surah Abasa, surah yang terkenal dengan nama Abasa. Apa artinya Abasa? Bermuka masam, nggak bermuka manis ya. Di muka kita tuh ada manis, ada masam, nggak enak dilihat. Abasa, bermuka masam, cemberut ya, kesel gitu ya, dongkol. Itu biasanya diwakili oleh wajah. Orang kalau kesel, lagi nggak senang gitu ya, itu diwakili oleh wajah. Wajahnya nggak manis. Yang dimaksud di sini siapa? Yang dimaksud yang bermuka masam di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang mengkritik Nabi ya. Allah mengkritik Nabi, menyatakan Muhammad bermuka masam. Muhammad nggak biasanya ya. Dia biasanya Muhammad tuh orang yang paling manis, orang yang paling menyenangkan. Tapi ketika itu kok dia begitu? Abasa, dia bermuka masam, bermuka tidak enak dilihat, seperti kesel gitu ya. Dan berpaling, melengos. Watawala itu melengos, nggak mau menghadapi, nggak mau melihat orang. Kenapa Nabi Muhammad bermuka masam seperti itu? Tidak mengenakan. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya seorang yang buta. Orang yang buta datang kepadanya. Orang buta ini bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Ini orang buta datang kepada Muhammad. Nabi Muhammad kecewa, kesal dengan kedatangannya. Muhammad. Nabi ya agak kesal. Kenapa Nabi bermuka masam? Karena ketika itu Nabi Muhammad sedang beraudiensi. Ya, tentang apa, Bu? Beraudiensi ya. Sedang mengadakan pertemuan penting. Mengadakan suatu pertemuan penting dengan tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy sedang kumpul di Darun Nadwa. Mereka sedang didakwahi oleh Rasulullah. Rasul lagi presentasi, lagi menyampaikan yang penting tentang Islam, mendakwahi mereka. Rasulullah sedang semangat mendakwahi para tokoh-tokoh itu. Mereka sudah mau mendengarkan, mereka bisa hadir, meluangkan waktu. Orang-orang penting kan, itu sudah sangat Nabi hargai. Mereka mau mendengarkan Nabi. Para tokoh sedang berkumpul mendengarkan tausiah atau ceramah Nabi atau dakwah Nabi. Tiba-tiba datang si buta. Udah gitu teriak-teriak gitu ya, manggil-manggil. Aduh. Jadi Nabi itu, aduh si buta ya. Aduh, si buta datang. Jadi seolah-olah Nabi apa? Seolah-olah Nabi merasa apa? Merasa tidak senang, merasa terganggu dengan kedatangan orang itu. Dan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, kedatangan Ibnu Ummi Maktum itu. Aduh, kenapa dia datang? Jadi jelas ya alasannya kenapa Nabi bermuka masam. Karena orang buta itu dalam bayangan Nabi ya, dalam ijtihad Nabi sedang berijtihad ini ya, sedang berijtihad, sedang menyampaikan hal yang sangat penting
Suatu yang sangat penting, dakwah sangat penting. Tiba-tiba datang orang buta. Jadi seolah-olah orang buta ini mengganggu konsentrasi Nabi dan mengganggu harapan beliau. Kalau orang kafir Quraisy itu, tokoh-tokoh itu mau masuk Islam. Buyar sudah ya ketika diganggu oleh orang buta. Tapi ternyata turun surah ini, abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Seolah-olah Allah tidak sepakat, tidak setuju dengan sikap Nabi Muhammad. Muhammad jangan seperti itu ya. Kok begitu kamu nggak biasanya? Biasanya Nabi Muhammad itu kalau orang datang selalu dengan wajah yang manis, ahlan, marhaban ya. Selalu menyambut. Setiap yang datang pada beliau, selalu beliau itu menyambut dengan penuh keramahan, dengan penuh ramah tamah. Tidak pernah dalam sejarahnya beliau begitu. Tapi pada kali ini baru sekali aja begitu ya, udah dicela oleh Allah, udah dikritik oleh Allah. Dan sikap Nabi ini benar apa salah? Benar apa salah? Gimana ibu-ibu ya? Salah apa enggak? Ya. Kalau menurut manusia enggak salah beliau. Kalau menurut kita ya, menurut manusia enggak salah. Tapi kalau menurut Allah ini salah. Kalau menurut manusia ini enggak apa-apa. Karena yang dihadapi Nabi ini tokoh-tokoh, orang-orang penting. Tokoh-tokoh Quraisy. Mereka ini punya pengikut, punya kabilah, punya anak buah, punya rakyat. Tokoh-tokoh ini, kalau mereka masuk Islam, tokoh-tokoh ini masuk Islam, maka di belakang mereka ratusan, puluhan yang akan masuk Islam, yang mengikuti mereka. Kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, beriman, tentu akan berefek besar dengan dakwah. Sementara Nabi sedang di Mekah. Periode Mekah itu kan periode sulit. Nabi sedang mencari pengikut. Sangat sulit berdakwah di Mekah, susah. Nabi hampir nggak punya pengikut dari tokoh-tokoh. Hanya beberapa gelintir orang saja tokoh-tokoh yang masuk Islam itu. Sangat sulit berdakwah di Mekah. Karena Nabi sangat serius, sedang sangat semangat mendakwai tokoh-tokoh ini. Kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, maka kabilahnya, satu kabilah, satu kampung, satu kota semua akan masuk Islam. Akan banyak yang menjadi pengikut beliau. Kalau ini si buta, dia punya pengikut nggak? Dia sendirian, nggak punya pengikut. Status sosialnya juga rendah. Ya, dia nggak punya status. Ya, bukan orang ningrat, bukan orang tokoh, biasa saja. Sendirian. Kalau dia masuk Islam, dia sendirian, cuma satu. Maka Nabi ya sedang ya sangat ingin sekali agar tokoh-tokoh ini masuk Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sepakat ya dengan sikap Nabi tersebut. Maka di sini Allah mengkritik beliau, abasa wa tawalla. Muhammad telah bermuka masam dan berpaling karena datangnya orang buta. Padahal Nabi Muhammad tidak tahu, barangkali si buta inilah yang datang tulus untuk mensucikan dirinya. Dia datang untuk masuk Islam, untuk beriman, ya, mensucikan dirinya untuk mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad, sehingga pelajaran itu memberi manfaat. Si buta inilah yang hatinya tulus, yang akan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad, yang akan mendukung dakwah beliau. Ya. Sementara orang yang istagna itu, tokoh-tokoh itu, mereka itu orang-orang kaya, orang-orang yang merasa cukup, tidak perlu dengan Allah, tidak perlu dengan Rasulullah, tidak perlu dengan iman. Kalaupun mereka datang ke situ, ya hanya ingin tahu saja apa sih ajaran Muhammad itu. Hanya pengen tahu aja tentang apa yang didakwahi Muhammad. Mereka nggak punya keinginan untuk masuk Islam. Ya. Amma man istagna fa antalahu tasadda. Kamu sangat melayani mereka, sangat penuh perhatian dengan mereka. Padahal wa ma 'alaika alla yazakka. Kamu tidak wajib mengislamkan mereka. Kamu tidak wajib, ya, agar tokoh-tokoh itu masuk Islam nggak wajib. Kalau mereka tetap kafir juga nggak apa-apa.
Ya, wa ma 'alaika alla yazzakka. Bukan kewajibanmu wahai Muhammad memberi hidayah kepada mereka, bukan. Ya. Jadi Allah lebih menghargai si buta ini. Ya, lebih menghargai si buta ini, lebih menghargai Abdullah bin Maktum ini ketimbang tokoh-tokoh itu. Orang yang hatinya tulus, yang hatinya bersih, walaupun dia dari orang hina, dari masyarakat rendah, bawahan, orang nggak terkenal, termarginalkan, tapi karena dia hatinya bersih, ingin beriman kepada Allah, orang ini lebih dihargai oleh Allah ketimbang tokoh-tokoh itu. Oleh karenanya Rasul diminta untuk menaruh perhatian kepada orang yang seperti ini. Inilah yang memberi manfaat dakwah itu kepadanya. Wa amma man ja'aka yas'a, dia datang udah capek-capek ya. Orang buta datang, bagaimana dia datang? Udah capek-capek dari tempat-tempat yang jauh dia datang. Pakai tongkatnya ya, dia nggak tahu jalan kan. Dia sangat buru-buru, takut ketinggalan majlis Nabi Muhammad. Dari jauh-jauh dia datang, berusaha payah. Hatinya takut, khawatir kalau Muhammad sudah pergi, sudah selesai menyampaikan dakwahnya. Dia yang datang dengan bersegera, dengan bersungguh-sungguh begitu, fa anta anhu talaha, kamu mengabaikannya. Jangan wahai Muhammad, ya. Kalla innaha tazkirah. Janganlah bersikap demikian, karena Al-Quran ini, ajaran Islam ini adalah peringatan, sekedar peringatan. Faman syaa dzakaroh, maka mereka yang berminat, yang ingin, yang mau, silahkan mengambil peringatan tersebut. Kalau yang nggak ingin juga nggak apa-apa, Allah nggak rugi. Yang mau mendapat pelajaran silahkan. Jadi layani orang buta itu. Jangan hanya melayani tokoh-tokoh tersebut. Jadi surah ini turun seperti apa? Mengkritik Nabi. Dan ini menunjukkan kejujuran Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu bukan orang yang jujur, surah ini nggak akan disampaikan kepada kita, ya, nggak akan dibacakan kepada kita. Karena yang tahu wahyu itu siapa? Hanya Rasul. Yang tahu Al-Quran, yang pertama kali menerima Al-Quran kan Rasul. Surat ini Abasa ini turun, itu Rasul sendiri yang menerima. Kalau beliau bukan orang yang jujur, surah ini nggak akan disampaikan. Karena surah ini mengkritik sikap beliau, ya. Tapi karena kejujuran beliau, ya, kejujuran beliau, surah ini disampaikan kepada kita, ya. Ini juga pelajaran untuk kita, ya, bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk kita, bahwa ajaran Islam ini untuk semua kalangan, bukan untuk kalangan tertentu, bukan untuk golongan elit saja, bukan. Di mata Allah semua manusia itu statusnya sama. Tidak ada orang hina, tidak ada orang mulia, semuanya sama. Semuanya berhak untuk mendapatkan pengajaran agama. Semuanya berhak untuk mendapatkan pelayanan dari Nabi, dari para penerus Nabi. Tidak boleh masyarakat itu dibelah, dipisah-pisah, ya. Yang satu lebih diperhatikan daripada yang lain, ya. Tidak boleh, ya. Kita semua orang, ya, baik orang Arab, orang Ajam, orang merdeka, orang hamba sahaya, orang kaya, orang miskin, semua berhak mendapatkan pengajaran Islam. Ini agama Islam yang universal, ya. Maka sebabnya orang-orang India itu berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Orang-orang India, ya, berbondong-bondong masuk Islam. Karena Islam itu agama yang tidak mengenal kasta. Kalau orang Hindu itu mengkasta-kasta manusia. Ada kasta apa? Kasta Brahma, kasta apa lagi? Kasta Sudra, ya. Ada kasta orang direndahkan. Nggak boleh kita, kalau kasta kita rendah, Sudra, kita makan, datang ke pestanya orang kaya yang berkasta Brahma, nggak boleh. Salaman nggak boleh. Itu, ya, agama musyrik, Hindu, mengkasta-kasta manusia. Ada golongan-golongan yang tinggi, yang rendah, rakyat jelata,
Maka orang-orang India ini yang dulunya Hindu, mereka masuk Islam. Terutama dari kasta-kasta rendah ya, masuk Islam. Begitu juga nenek moyang kita dulu yang beragama Hindu, berbondong-bondong masuk Islam. Gak ada tuh ningrat yang berdarah biru, gak ada. Semua orang darahnya sama. Apa darahnya? Merah. Gak ada yang darahnya biru. Sama manusia ya. Maka Islam itu agama yang besar, diterima oleh semua kalangan, yang mengangkat status orang. Tidak ada pembelahan di masyarakat. Ajaran Islam yang suci ya, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah. Maka sejak turun ayat ini, Nabi Muhammad kemudian ya tidak lagi mempedulikan tokoh-tokoh Quraisy itu. Tidak lagi mempedulikan tokoh-tokoh Quraisy itu. Terserah mereka masuk Islam mau enggak, silahkan. Nabi lebih menaruh perhatian, lebih fokus kepada orang-orang yang ingin memang mendapatkan pengajaran agama. Maka orang-orang Madinah yang datang itu yang diperhatikan Nabi. Orang-orang Yaman yang datang ini diperhatikan Nabi. Abdullah bin Maktum sendiri ini akhirnya menjadi ulama sahabat, termasuk sahabat yang paling banyak ilmunya, pengajaran dari Nabi. Bahkan dia menjadi muazzin, pengumandang azan Nabi selain Bilal. Jadi kalau Bilal itu muazzin, kalau muazzin pertama itu Abdullah bin Maktum, kalau pengumandang azan kedua itu Bilal bin Rabah. Bilal. Abdullah bin Maktum ini menjadi muazzin Rasul. Bahkan beliau menjadi wali kota. Ya. Untuk menjadi wali kota Madinah ya. Abdullah bin Maktum ini sepeninggal Nabi diangkat menjadi wali kota, menjadi gubernur ya. Luar biasa. Abdullah bin Maktum ini setiap kali datang Rasulullah mengatakan marhaban billadzi atabani rabbi, marhaban billadzi atabani rabbi. Selamat datang wahai orang yang karenamu aku dikritik oleh Tuhanku, gitu ya. Nabi ketika Abdullah bin Maktum datang selalu tersenyum, selalu gembira, selalu senang dengan kedatangan beliau. Sejak turun ayat ini, marhaban billadzi atabani rabbi. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ya. Ajaran Islam ini yang dibawa oleh Nabi ya adalah berasal dari lembaran-lembaran kitab suci yang ditinggikan, yang disucikan. Jadi tangan para utusan yang mulia, utusan yang berbudi luhur, para malaikat. Ya, mereka para malaikat itu ketika menyampaikan wahyu ini kepada para nabi, pada Nabi Muhammad terutama, tidak mengkhususkan kepada siapapun. Silahkan kepada siapa yang mau, faman syaa dzakarah, silahkan. Dalam ayat lain, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur juga silahkan. Orang yang tetap kufur, yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, ya, sebenarnya mereka adalah orang yang lupa dengan diri mereka. Kutilal insanu ma akfaroh, celakalah manusia itu, alangkah kufurnya dia. Dia lupa dari apa dia diciptakan. Min ayyi syai'in khalaq. Padahal dia Allah ciptakan dari air mani. Kalau dia tumbuh menjadi dewasa, lupa. Orang-orang yang bengis, yang jahat, yang zalim itu lupa dengan penciptaan mereka. Padahal dulu dia adalah bayi yang berasal dari air mani, yang hina. Kemudian Allah mudahkan dia keluar dari perut ibunya. Tsummas sabila yassarah. Allah mudahkan. Tsummas sabila yassarah ayat 20 ini ya. Ketika ibunya mengandungnya, Allah mudahkan dia keluar dari perut ibunya. Ya, kepala bocah yang 3 kilo itu ya, yang besar itu bisa keluar ya dari perut ibu. Ya Bu. Ya, gimana keluarnya itu? Kalau suruh masuk lagi nggak bisa itu ya. Karena Allah yang memudahkan. Tsummas sabila
yassarahu, Allah mudahkan keluar bocah itu, ya. Allah mudahkan juga dia mendapatkan kehidupan, mencari makan, dewasa. Summa amatahu, kemudian kami matikan dia. Ketika sudah ajalnya berakhir, bocah ini yang udah tua kami matikan. Fa'akbaroh, lalu dia dikubur. Jadi manusia yang mati itu dikubur, ya, caranya dikubur. Fa'akbaroh, bukan dibakar, tapi dikubur. Summa idza sya'an syarah, kemudian suatu ketika nanti Allah akan membangkitkannya. Ansyarahu, dari kubur akan dibangkitkan kembali. Kalla lamma yaqdima amarah, manusia ini ketika mati belum melaksanakan perintah-perintah Allah, belum melaksanakan perintah-perintah Allah, belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kalla lamma yaqdima amarah. Kita juga dia khawatir sekali kita meninggal, kewajiban-kewajiban kita belum terlaksana. Kewajiban-kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Kewajiban mendidik anak, ya, membesarkan mereka dengan cara yang benar, dengan cara Islami. Itu kalla lamma yaqdima amarah. Belum senang rasanya, belum bahagia rasanya kalau kita meninggal, anak kita belum bersujud pada Allah, belum bangun subuh sendiri, ya, belum berhasil kita mendidik anak-anak kita. Kalla lamma yaqdima amar. Falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia yang belum juga beriman itu memperhatikan kepada makanannya. Lihat coba makanannya, apa yang dia makan, beras yang dia makan, nasi yang dia makan. Lihat dari mana dia mendapatkan nasi itu, ya. Sesuap nasi yang masuk ke mulut kita itu dari mana itu? Sesuap nasi, ya. Ikan yang sampai di meja kita itu ikan apa? Ikan kembung, ya. Dari mana itu makanan yang kita makan? Ya, prosesnya bagaimana bisa sampai ke mulut kita, sampai ke piring kita. Ya, nasi itu dari mana? Dari petani yang menanamnya, kemudian dari padi yang digiling, jadi beras yang dijual, yang dipanggul oleh kuli, sampai ke kita, sampai kita beli. Melalui berapa tangan, berapa banyak orang, ya. Falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Manusia itu makhluk yang paling berbeda, ya, dengan makhluk-makhluk lainnya. Kalau burung dia langsung makan tuh, dari gabah dia langsung makan, ya, nggak dimasak dulu, nggak diproses dulu. Kalau dia makan serangga langsung dimakan, nggak digoreng dulu, ya. Nggak seperti kita. Manusia makanannya itu harus diproses dulu, baru bisa dimakan. Ya. Bagaimana kami mencurahkan air kepadanya, kepada tumbuh-tumbuhannya, kepada tanaman-tanamannya. Kemudian kami belah bumi, sehingga bumi itu yang tandus, yang kering, dengan air hujan yang disirami menjadi subur. Tanaman-tanaman menjadi tumbuh. Habban fa'ambatna fiha habban, biji-bijian, gandum, ya, biji jagung, ya, beras dan sebagainya. Ambat fa'ambatna fiha habba, wa inaban, buah anggur, wa qadban, sayur mayur. Ya, qadban itu sayur mayur, sawi, bayam, ya, kangkung, wa qadba. Wa zaitunan, bagaimana kami juga menumbuhkan untuknya buah zaitun, pohon zaitun yang diambil minyaknya untuk berbagai keperluan. Wa nakhlan, dan buah kurma yang awet. Wa hadaiqa gulba, dan kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan, buah-buahan yang beraneka rupa.
wa abban dan rumput-rumputan, yang kesemuanya itu mata'an lakum, kesenangan untuk kita manusia, wali an'amikum, dan untuk hewan ternak. Kalau hewan ternak ini wa abban saja ya, rumput-rumputannya itu bukan buat kita tapi buat hewan. Manusia kan dimakan semua ini, singkongnya dimakan, daunnya juga dimakan. Kalau di sini wa abban ini dan nerumputan untuk li'an amikum, untuk hewan ya, jangan dimakan kalau rumput. Selebihnya untuk kita semua tuh, wa fakihah, wa tadi sebelumnya ya, wa inaban wa qodban, itu untuk kita semua. Fa idza ja'atis shakhah, kalau datang hari kiamat. Hari kiamat itu diawali dengan suara tiupan sangkakala. Malaikat Israfil, suara yang memekakan telinga. Jadi trompet malaikat Israfil itu memekakan telinga. Shakhah, tiupan yang memekakan telinga. Karena saking pekaknya itu orang jadi mati. Ya, orang yang kena bom itu, ledakan bom itu bukan hanya mati karena serpihan bom itu ya, karena reruntuhan gedung, bukan mati karena itu saja, tapi mati karena apa? Karena suara. Banyak orang yang mati karena suara bom. Karena kuping kita ini, telinga kita ini terbatas, hanya mampu mendengar 20.000 Hz. Lewat frekuensi 20.000 Hz mati kita. Kalau binatang yang paling mampu mendengar itu kampret ya. Kalong itu pendengarannya sangat kuat. Dia lebih dari 20.000 Hz. Walaupun matanya tertutup, dia nggak akan menambak tembok ya, menambak tiang, nggak. Karena dia pendengarannya sangat kuat. Kalau kita itu hanya mampu 20.000 Hz. Volume sound system kita itu hanya mampu mendengar 20.000 Hz volumenya. Lebih dari itu pecah telinga kita, bisa mati kita. Nah, hari kiamat itu diawali dengan suara tiup-tiupan trompetnya malaikat Israfil yang sangat memekakan telinga, yang membuat makhluk mati. Ketika terjadi kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi, orang akan berlari dari saudaranya. Dia akan lari dari saudaranya yang minta tolong, yang minta bantuan, nggak akan lagi mempedulikan. Dia akan lari dari ibunya, dari ayahnya, nggak akan lagi mempedulikan. Bahkan lari dari istrinya yang sangat dia sayang, lari dari anak-anaknya yang sangat dia cintai. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat nanti orang yang dulu kenal jadi tidak kenal, karena tidak mau tanggung jawab, karena tidak mau dibebani. Masing-masing nafsi-nafsi, sibuk dengan dirinya masing-masing. Takut ya, boro-boro mikirin orang, mikirin diri sendiri juga ya, nggak selamat, takut nggak selamat. Nggak ada orang yang merasa bisa menyelamatkan orang lain, nggak bisa. Nggak ada orang yang merasa bisa memberi selamat pada orang lain, memberi syafaat, nggak ada. Semua orang nafsi-nafsi, sibuk dengan dirinya sendiri. Ini pada hari kiamat nanti. Manusia akan terbagi dua pada hari kiamat itu. Ada yang wajahnya berseri-seri, bergembira, senang. Ini pasti wajah siapa? Wajah orang-orang beriman, wajah orang-orang bertakwa, wajah orang-orang yang ketika di dunianya kehidupannya diisi dengan beriman kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah. Wajahnya bisa dikenal di hari kiamat itu. Kalau yang wajahnya gembira, sumringah, itu orang-orang beriman. Karena mereka dipastikan akan masuk surga, dipastikan selamat ya. Dhahikah, tertawa, tersenyum, bahagia, penuh dengan kebahagiaan. Oh, ini yang namanya kiamat. Oh, ini yang kata Ustadz Badru itu gitu ya. Wujuhu yauma idzin musfiro. Benar, ternyata kiamat itu benar. Al-Quran itu benar. Mereka bergembira, mereka senang.
Ini ya, ini bahagia jadi orang Islam. Udah dibocorin ya. Udah dikasih tahu peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, kita udah dikasih tahu. Selain itu ada juga wajah-wajah yang seperti wajah kuburan. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajahnya serem, wajahnya enggak menyenangkan, wajahnya penuh dengan debu, dekil. Diliputi kegelapan, diliputi rasa hina, rasa takut. Mereka itu adalah wajahnya siapa? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah wajahnya orang-orang kafir yang sangat jahat, yang suka berbuat durhaka. Kalau wajah yang pertama wajahnya orang-orang beriman, kalau wajah yang kedua ini wajahnya orang-orang kafir. Ini awal ayat dimulai dengan wajah Nabi ya. Wajah Nabi yang bermuka masam. Nah, di akhir surah ini diakhiri dengan apa? Wajah manusia pada umumnya pada hari kiamat nanti ya. Nah, orang beriman itu dia harus selalu ceria, harus selalu gembira, harus selalu bahagia ya. Jangan bermuka masam, jangan putus asa. Jangan menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Wajah ahli surga ya. Bahkan Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau menyepelekan kebaikan sedikit apapun, walau antal ko akhaka biwajhin talqin, meskipun sekedar bertemu orang dengan wajah yang menggembirakan, menyenangkan. Itu sedekah ya, sedekah. Menunjukkan wajah yang ceria itu sedekah. Wajah yang menyenangkan itu sedekah kita. Itu kebaikan yang tidak boleh kita sepelekan, mengandung pahala. Sampai di sini jamaah sekalian, ada yang bertanya atau kurang jelas tentang surah Abasa? Saya persilahkan. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian apakah hikmah yang diambil setelah teguran Allah itu terhadap kaum tersebut sendiri? Apakah ada perubahan atau gimana? Kan itu tidak ada penjelasannya. Menjelaskan Ustaz. Ya, ini surah ini menjelaskan tentang suasana ketika Nabi berdakwah. Suasana berdakwah ketika didatangi oleh Abdullah bin Umi Maktum. Wallahu alam, surah ini turun setelah itu, setelah acara itu atau saat itu ya. Kalau latar belakangnya sebabnya itu, latar belakangnya sangat jelas. Nabi sedang mengumpulkan tokoh-tokoh itu ya, latar belakangnya disepakati oleh para ulama. Latar belakangnya itu bukan dia datang di lain kesempatan, bukan orang Abdullah datang ketika Nabi lagi sendiri gitu ya, lagi nggak sibuk, bukan. Ini Nabi sedang sibuk, dia datang ya. Setelah kejadian itu Nabi bermuka masam, Nabi memalingkan wajah, maka turunlah surah ini. Wallahu alam, apakah selepas kejadian itu peristiwa selesai ya, atau saat itu. Tetapi sikap Nabi itu, Nabi langsung memperbaiki sikap. Karena Nabi ini namanya Nabi maksum. Nabi disebut maksum. Artinya apa maksum itu? Kalau Nabi berbuat salah langsung diluruskan, itu namanya maksum. Kalau Nabi berbuat keliru diluruskan, itu namanya maksum, dipelihara dari dosa. Ketika berbuat keliru itu diluruskan oleh Allah. Nggak seperti kita. Kalau kita ya nggak ada yang menegur kita, nggak ada yang meluruskan kita, atau kita nggak tahu kalau kita salah. Dan Nabi juga secara manusiawi tidak salah, karena beliau sedang berijtihad. Tapi dalam pandangan Allah ini sikap yang keliru. Ya, tidak boleh membeda-bedakan umat, tidak boleh. Ya, kalau jamaahnya sedikit, jamaahnya banyak, dia mau datang. Kalau jamaahnya sedikit nggak mau datang. Kalau yang ngundang orang kaya dia mau datang.
Kalau yang undang orang miskin dia nggak mau datang. Kalau tahlil di rumah orang miskin, ya, dia tahlilnya sebentar doang, cuma 100 tahlilnya. La ilaha. Tapi kalau di rumah orang kaya tahlilnya 1000. 1000. Nah, itu membeda-bedakan ya, jangan ya. Jadi orang Quraisy itu setelah surah ini mereka nggak tahu, orang Quraisy itu nggak diceritakan. Sikap mereka setelah surah ini turun itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Nggak ada hubungan Nabi dengan dengan Ummi Maktum itu. Kalau orang Quraisy itu panjang ya, dengan mereka itu panjang, dengan tokoh-tokoh itu. Ada yang kemudian tokoh-tokoh itu beriman, ada juga yang meninggal, yang mati. Kalau yang beriman seperti Abu Sufyan, itu tokoh Quraisy yang masuk Islam. Kalau yang mati seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu mati dalam keadaan kafir. Jadi prosesnya panjang kalau dengan tokoh-tokoh itu. Kalau dengan Abdullah bin Umar langsung setelah surah ini turun langsung Nabi mengubah gaya dakwah. Tidak lagi fokus terhadap orang-orang Quraisy. Tokoh-tokoh nggak lagi fokus pada mereka. Tapi Nabi merambah atau menjamah semua kalangan. Tidak hanya tokoh-tokoh. Ya, silakan yang lain. Ya, gimana, Pak Haji? Tadi Abdullah bin Ummi Maktum akhirnya sudah jadi wali kota dan gubernur. Ya. Pada saat itu kan seperti Gus Dur. Ya. Terus Ya, Abdullah bin Ummi Maktum itu dipercaya Nabi kalau Nabi meninggalkan Madinah berperang ya. Nabi kan kalau berperang berbulan-bulan. Madinah siapa yang menjaga? Nah, Abdullah bin Ummi Maktum. Karena beliau ini orang difabel, nggak ikut perang, boleh nggak ikut perang. Yang sahabat yang buta nggak ikut perang. Mereka menjaga wilayah, menjaga kota. Dipercaya sebagai wali kota. Sepeninggal Nabi juga begitu. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ya. Setelah Utsman bin Affan, beliau dipercaya sebagai salah satu amir, salah satu gubernur atau wali kota dari wilayah-wilayah Islam yang dikuasai kaum muslim. Ya, wallahu alam ya. Ya, silakan. Qobliyah asar dan maghrib itu ada, boleh. Qobliyah asar, qobliyah maghrib boleh. Dan itu bisa jadi tahiyatul masjid satu paket. Ya, qobliyah asar. Cuma qobliyah asar itu sunnahnya tidak muakkad, sunnahnya tidak mendekati wajib seperti qobliyah subuh atau qobliyah zuhur. Ini kalau qobliyah asar itu sunnah saja. Jadi qobliyah maghrib sunnah saja, dilakukan oleh para sahabat. Dan Nabi membenarkan, Nabi tidak melarang sahabat sholat qobliyah subuh, qobliyah apa? Qobliyah maghrib. Itu dilakukan para sahabat, hanya sunnah saja, tapi tidak muakkad. Muakkad itu artinya sunnahnya mendekati wajib, sangat kuat sunnah. Jadi kalau qobliyah asar boleh dilakukan, boleh juga enggak. Qobliyah maghrib juga boleh dilakukan, boleh juga enggak. Ya. Isya juga qobliyahnya itu enggak muakkad. Yang muakkad itu ba'diyahnya, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Tapi kalau kita lakukan boleh. Karena sebaik-baik amal kita ketika di masjid itu sholat. Sambil menunggu jamaah yang lain kita sholat. Itu sebaik amal-amal yang kita lakukan ketika di masjid. Selagi sholat itu boleh, bukan waktu yang haram. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya? Iya Bu, silakan. Wassalamualaikum.
Ya, yang pertama tentang akhlak Nabi ya. Kita yakin bahwa Nabi itu orang yang dipuji akhlaknya oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim ya. Orang yang memiliki akhlak yang agung. Karena Allah yang mendidik Nabi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik beliau. Jadi surah Abasa ini salah satu episode dari sekian banyak rangkaian dakwah Nabi ya. Ini hanya terjadi sekali saja ini, surah ini ya. Nabi bermuka masam itu hanya sekali. Itu pun di hadapan orang buta yang enggak melihat. Tapi walaupun orang buta enggak melihat, bisa diketahui dari apa? Dari sikapnya, sikap beliau watawalla yang enggak mau melayani. Beliau diam aja gitu ya, enggak mau melayani, watawalla. Walaupun Abdullah nggak tahu Nabi bermuka masam, tapi Allah tahu. Ya, Allah tahu. Ya, walaupun Abdullah nggak melihat, Umi Maktum nggak melihat, tapi Allah melihat. Dan orang lain di sekitarnya yang melihat juga. Bagaimana sikap Muhammad terhadap ini orang beriman ini. Dan orang kafir Quraisy itu memperhatikan apa yang dilakukan Nabi. Ini Nabi salah tingkah ketika itu ya. Seperti apa gitu sikap. Ini yang namanya apa? Pelurusan dari Allah ya terhadap sikap beliau. Ya sejak itu nggak pernah lagi beliau abasa wa tawalla, nggak pernah lagi. Ini hanya di awal-awal dakwah beliau. Dan itu apa? Manusiawi. Itu manusiawi. Nggak seperti kita yang selalu apa? Selalu bermuka masam gitu ya. Oh Nabi cuma sekali ya, cuma ini saja, nggak setiap saat. Nggak kayak kita ya, kita terus menerus gitu ya. Padahal punya duit tapi masih aja cemberut ya. Kurang katanya kurang, mau dikasih 10 juta mas suaminya masih kurang. Masih kurang. Ya cemberut aja ya, kurang. Nggak ya, Nabi itu baru sekali ini ya. Jadi Nabi itu sekedar itu saja juga ya udah nggak pantas bagi Nabi. Sekedar menunjukkan sikap tidak ramah gitu ya. Sekedar itu saja udah nggak pantas. Ini makomnya makom Nabi kan, derajat Nabi. Nabi itu harus manusia yang sempurna, ya kan? Yang menjadi contoh harus manusia yang sempurna. Sehingga sedikit saja itu seperti noda, seperti celak, ya. Padahal biasa saja kan. Orang lagi sibuk kan digangguin, biasa kan? Kita juga kesel kan, lagi sibuk. Ada yang ganggu gitu ya kesel, biasa ya. Tapi karena Nabi itu nggak boleh kayak gitu. Ada istilahnya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang abror itu jelek bagi orang yang muqarrabin. Kalau preman sholat pakai kalungan, pakai rantai, kalung rantai, sholat. Udah hebat preman, pakai kalung ya. Dia sholat pakai kalung, itu udah hebat. Tapi kalau ustadz sholat enggak pakai kalung, enggak pakai peci saja, enggak pakai peci doang. Ya. Agak mau ya orang jadi makmum tadi. Atau pakai baju koko tangan pendek, itu udah dilihatin sama ustadz pakai baju tangan pendek koko. Itu namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kalau orang enggak mesantren itu dia bisa ngaji juga udah bagus, bisa baca Quran udah bagus. Tapi kalau santri enggak paham Quran, nah itu celak, aib. Kalau orang enggak mesantren itu sholat subuh juga udah bagus. Kalau santri enggak sholat tahajud, enggak sholat witir itu aib, celak. Padahal dia sholat subuh, tapi enggak sholat tahajud, enggak sholat witir. Santri, nah itu namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Orang semakin dekat dengan Allah hubungannya, statusnya dengan Allah, dia harus sempurna, dia harus lebih sempurna, beda dengan orang lain ya. Jadi wajar ini akhlak Nabi ya yang diluruskan oleh Allah ya. Dan ini hanya terjadi sekali dalam episode dakwah beliau. Setelah itu beliau tidak lagi
seperti itu. Dan munasabah munasabah itu hubungan antar ayat ini dari ayat pertama dengan ayat terakhir ya. Memang surah Abasa ini banyak materinya ya, macam-macam materi, campur-campur. Tentang Abasa wa tawalla itu sampai selesai sampai ayat 10 ya. Fa anta anhu talaha itu Abdullah bin Maktum selesai sampai ayat 10. Cerita berikutnya tentang keumuman syariat. Ajaran Islam ini untuk semua. Kalla innaha tazkirah man syaa'a dzakara fi sumul karama, ini agama Islam untuk semua kalangan. Ya, itu sampai ayat berapa? Sampai ayat 16. Ayat berikutnya bicara tentang orang yang enggak percaya dengan Islam, berpaling dari ajaran Islam, enggak mau percaya. Qutilal insanu ma akfara, sebabnya dia enggak mau beriman terhadap ajaran Islam karena dia apa? Dia sombong, dia lupa diri. Allah ingatkan di sini asal usul kehidupannya. Itu sampai ayat berapa? Sampai ayat 33. Ayat 24-nya kewajiban manusia untuk beriman, dia harus memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadanya. Dia harusnya beriman karena begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Nikmat makanan saja misalnya, nikmat makanan tadi, sesuap nasi saja yang dia dapatkan itu melalui proses yang begitu panjang ya. Kita tinggal enaknya kadang-kadang ya, tinggal makan saja. Baru di akhir ayat Allah menjelaskan tentang hari kiamat. Salah satu ajaran Islam itu adalah hari kiamat. Ini salah satu ajaran Islam yang begitu banyak percaya tentang hari akhir. Peristiwa pada hari akhir seperti apa. Kemudian di hari akhir wajah-wajah manusia akan kelihatan. Kalau di dunia ini orang buta nggak bisa melihat tadi wajah Nabi, tapi kalau di akhirat semua orang kelihatan. Mana orang yang baik, mana orang yang enggak, mana orang yang pura-pura, mana yang orang yang ada kan orang di depan kita dia ketawa ya, pura-pura gitu. Tapi sebenarnya dia apa? Dia nggak suka sama kita. Ketawa sedikit gitu ya. Udah gitu dia padahal nggak senang sama kita. Tapi kalau di akhirat nanti kelihatan tuh wajah orang yang dulu bersahabat dengan kita, teman atau bukan, ya teman atau lawan. Kalau di dunia kan nggak ketahuan ya sekarang. Orang munafik itu sama dengan orang yang baik. Ya. Tapi di akhirat nanti semua orang bisa dilihat dari wajah. Wallahu alam, mari kita akhiri. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah, yang diberi akhlak yang baik, yang diberi kemampuan untuk menyampaikan risalah. Pada hari kiamat nanti kita semua termasuk orang-orang yang wajahnya berseri-seri ya, yang bergembira, yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka al-jannah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terakhir mari kita berdoa untuk almarhumah Ibu Kamilah binti Abdul Manan yang tadi dipanggil oleh Allah pada hari Ahad lalu. Kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Ibu Kamilah diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, dan mudah-mudahan kuburnya ditempatkan di raudhah min riyadil jannah dan dijauhkan daripada hufrah min hufarin niran. Ala hadhihi niyyah wa ila hadrati Ibu Kamilah binti Abdul Manan. Syai'unillahi laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wal ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.